Halo sahabat Medigastar, kali ini saya bersama Dr. Asyera, salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang cukup muda, energik, yang menjadi perwakilan masyarakat NTT. Nah, kali ini kita akan berbincang sedikit dengan beliau mengenai profil dan juga bagaimana seorang perempuan muda berprofesi sebagai seorang dokter tetapi berani mengambil langkah di jalur politik. Jadi selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dokter cukup luar biasa berani mengambil langkah untuk masuk ke dalam dunia politik. Ya. Terima kasih Kak Jeffrey. Jadi mungkin sebelum kita berbicara banyak soal itu, dokter mungkin sedikit perkenalkan diri sehingga masyarakat NTT khususnya generasi milenial di NTT bisa lebih mengetahui kira-kira siapa sosok Dr. Asyera. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Asyera Respati Gundalero. Biasa disapa Ibu Dr. Asyera. Saya lahir di Jakarta, ya mungkin 17 tahun jalan. Jadi tapi 50 ke bawah. Masih milenial ya, Dok. Ya, jadi kalau untuk kegiatan saya sehari-hari, saya bekerja di Jakarta sebelumnya, juga saya bantu pelayanan di daerah Sumba khususnya. Kemudian saya pada saat ini Tuhan memberikan amanah kesempatan untuk saya menjadi seorang anggota Dewan yang terhormat DPD RI dari Nusa Tenggara Timur, mewakili Nusa Tenggara Timur, dan juga sebagai seorang dokter, di mana kita kadang-kadang dokter ini ngeri dia untuk masuk dalam lembaga seperti ini. Iya, Dok. Jadi saya juga alumni dari salah satu universitas di Jakarta. Kira-kira darah NTT-nya itu seperti apa ya, Dok? Darah NTT-nya itu saya punya ayah asli 100% orang Nusa Tenggara Timur, berasal dari Sumba. Lebih tepatnya kami dari suku Wejewa. Karena kan banyak suku tuh, terutama apalagi kita Nusa Tenggara Timur. Tapi walaupun kita berbeda suku, tapi kita tetap bersaudara satu Nusa Tenggara Timur. Ya, itu sedikit perkenalan dari dokter. Dokter sejauh ini masih praktek dokternya jalan ya, Dok? Kalau untuk sementara ini ya karena kesibukan dari dinas yang baru sekarang menjabat anggota DPD, tetap saya juga ada pelayanan, tapi mungkin sifatnya tidak seperti dulu karena juga ada hal-hal yang mengatur kami untuk praktek. Jadi bentuknya mungkin lebih ke pelayanan. Mungkin kegiatan sosial yang memang supaya kita punya ilmu juga jangan lupa tuh. Nah, saya yang sudah sekolah lama-lama terus tidak ada bersentuhan langsung kan nanti lama-lama juga ilmu itu hilang. Gitu. Dan saya pernah juga sebelum saya masuk anggota DPD, saya menjadi dokter yang bekerja di suatu instansi di bawah Kementerian Pertanian itu mengenai Balai Penelitian Tanaman Obat Herbal. Oh iya. Itu yang saya lupa, itu yang paling nanti kita penting. bahas khusus ya, Dok ya. Gitu. Nah, dokter banyak tenaga kesehatannya, Ya. khususnya dokter, ada perawat, ada bidan di situ, kemudian ada apoteker dan sebagainya kan jarang mengambil bagian dalam dunia politik ya, Dok. Lebih nyaman untuk melayani pasien di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Nah, beberapa orang memilih untuk berkarir di dunia politik termasuk dokter. Nah, kira-kira apa yang memotivasi dokter sehingga berani untuk mengambil langkah ke dunia politik? Jadi kenapa saya bisa terjun dalam dunia politik? Sebenarnya ada unsur kecelakaan, tidak sengaja. Iya, ada kecelakaannya. Artinya pada waktu saya bekerja di Kementerian Pertanian di bawahnya itu Balai Penelitian Tanaman Obat Herbal tadi. Iya. Nah, pada dinas itu saya kan banyak berteman dengan teman-teman di sana
mereka bercerita atau berdiskusi atau mereka dalam rapat, itu kita menjadi pendengar karena kita belum punya hak bersuara karena kita bukan pegawai negeri di sana dan lain sebagainya. Saya hanya sebagai dokter yang berpraktek biasa untuk melayani akupuntur karena ada korelasinya dengan tanaman obat herbal. Karena kalau akupuntur kita berdasarkan evidence based medicine-nya traditional Chinese medicine. Jadi kan berhubungan dengan herbal tadi. Nah, maka itu ketika saya sering berdiskusi atau sering mendengar mereka dalam rapat, kenapa tanaman obat herbal ini tidak berkembang di daerah saya di Nusa Tenggara Timur? Iya, padahal kita banyak ya. Betul, padahal kita di daerah kita ini sangat berlimpah rempah-rempah itu, tetapi lebih banyak hasil buminya ini, sumber daya alam ini dibawa keluar, dibikin dan diolah, baik ekstrak dan lain sebagainya, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk barang jadi yang kita tinggal konsumsi. Kita beli lagi ya. Kan akhirnya kita jadi bersifat konsumtif. Nah, maka itu dari pola pemikiran itu kok sayang sekali ya gitu. Nah, itu tergeraklah hati saya dari unsur tidak kesengajaan tadi, Kecelakaan tadi ya, Dok. itu maka saya berpikir cara apa yang bisa kita pakai yang bisa kita menyuarakan hal ini. Maka saya melihat mungkin berpolitik ini sebagai transportasinya. Nah, kita akomodasinya untuk kita menyuarakan hal ini. Karena kalau dalam pandangan saya, jikalau kita tidak masuk dalam sistem atau kebijakan, maka kita tidak bisa menyuarakan hal-hal yang krusial tadi. Iya, Dok. Karena mungkin ada regulasi, ada aturan, ada hal-hal kebijakan yang kita tidak bisa ikut. Tapi dengan kita masuk dalam lembaga parlemen, kita bisa berbicara. Karena parle itu kan kita bicara, Iya, menyuarakan gitu. Maka itu Ibu Dokter memberanikan diri. Nah, bukan saya hebat juga. Kalau dibandingkan politisi-politisi handal yang lain, ya siapalah saya gitu. Jadi karena dari hal yang kecelakaan tadi bertemu dengan orang-orang hebat di sana, saya punya niat. Nah, maka saya maju dalam politik. Ya, berarti memang salah satu perjuangan dokter melalui jalur ini adalah untuk memperjuangkan tanaman-tanaman tradisional tadi ya. Betul sekali. Mungkin lebih ke istilahnya tanaman obat keluarga ya, Dok. Kalau dulu kan sebutnya toga, ya, Dok. Terus ada yang bilang juga dia untuk herbal, dan lain sebagainya, istilah-istilah itu. Apalagi itu hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita, sebelum kita ini mengerti kedokteran konvensional, kedokteran barat ataupun timur, maka apa yang ada di sekitar kita itu digunakan. Cuman karena dengan modernisasi, teknologi, kita harus punya standar. Bagaimana juga dilihat aspek hygiene-nya, bagaimana juga dilihat aspek mungkin kalau dia sudah bisa dalam bentuk barang jadi, perdagangannya, pemasarannya, seperti apa ya, itu marketnya, terus juga kualitas, dan juga mungkin dia harus terregister. Iya, betul. Secara tata niaga, secara dia mungkin BPOM, ya. Atau mungkin kan ada juga daerah-daerah tertentu yang membutuhkan legal halal. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi dokter pada kesempatan kali ini melihat harus kembali tanaman obat ini kita angkat dan juga kita ingat kembali. Tapi kan nggak mungkin sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan ibu-ibu PKK, dengan guru, dengan pemberdayaan masyarakat lainnya. Termasuk juga mungkin dengan para petani ya, Dok. Iya, di jelas. kampung-kampung. Ya. Untuk mereka kan petani kan juga ada yang menanam khusus herbal. Bahkan kita kadang nggak usah pakai petani, ada di sekeliling kita itu dia tumbuh liar aja tuh. Iya, Dok. Cuman kita tidak tahu ini apa sih. Oh, ini ternyata bermanfaat untuk sakit ini. Tetapi karena saya dokter dan juga saya melihat dari aspek yang benar bahwa
Gak mungkin tanaman itu langsung, oh ini manfaatnya kata nenek saya untuk penyakit A, kita makan aja sebanyak-banyaknya. Jangan-jangan nanti malah punya efek yang lain. Iya, betul. Misalnya dia jadi diare, yang tadinya karena untuk demam jadinya diare. Karena mungkin dosisnya, mungkin kebersihannya, dia tidak cuci, dia langsung telan, itu salah lagi. Itu harus diajarkan. Jadi edukasi. beberapa aspek tadi termasuk standarisasi dan sebagainya itu yang harus diperhatikan. Iya, itu harus diperjuangkan juga. Ya. Nah, selain tanaman-tanaman ini, kira-kira apa misi? Mungkin dokter punya misi tertentu, misi khusus untuk masyarakat NTT yang diperjuangkan juga di kursi Dewan Perwakilan Daerah, dok? Pastinya. Ya, kalau enggak ngapain saya masuk sini? Karena masuk di sini itu tidak mudah, Kakak. Jadi ketika saya maju itu selain kita minta restu dari orang tua, keluarga, juga terutamanya masyarakat, dan ini kan bukan kali pertama saya mencoba untuk berjuang masuk DPD, tapi ini kali kedua. Maka itu mungkin harapan orang juga lebih banyak, lebih besar. Gimana ini ke depan, dokter, apa yang akan kita perjuangkan ini realita atau kita hanya sedang bernarasi ya, dok? Saya tidak bisa orasi, tapi saya bisa kerja. Jadi betul. Saya hanya bisa bilang sama relawan ibu dokter ataupun tim pendukung bahwa kalau kita dikasih kesempatan, kita sungguh-sungguh harus membuktikan kerja yang kita ingin lakukan, yang ingin kita buat. Nah, jadi untuk masalah tanaman obat dan lain sebagainya itu, memang ibu dokter harus masuk untuk melihat apakah ada regulasi, apakah ada aturan yang mengatur, atau mungkin sudah ada itu dia di mana yang mengatur itu mungkin pasal berapa dan lain sebagainya, atau lebih ada perkembangan karena kan berkaitan dengan fitofarmasi. Ya. Nah, pasti tidak hanya berdiri sendiri, dia punya ilmu, ilmunya itu, jadi saling berkorelasi. Kemudian saya punya harapan tadi mulai dari yang menanam, petaninya, itu kita harus perhatikan bagaimana dia cara menanam, berarti kita harus berkorelasi dengan Kementerian Pertanian. Jadi nanti jangan-jangan yang dia tanam itu tanaman berpenyakit, terus kita konsumsi, salah lagi, gitu. Jadi kan buruk lagi ya, dok. Betul. Jadi kan kita harus cari bibit yang baik, yang tepat, terus cara tanamnya, mungkin cuaca dan lain sebagainya lebih cocok yang mana. Kemudian dari yang menanam tadi, petani maupun masyarakat ataupun mama bapak desa, nah ataupun kita orang muda yang ingin memang menggeluti tentang tanaman tadi untuk menjadi penghasil produsennya, nah itu kita bisa bantu, kita bisa untuk memfasilitasi atau menjadi penghubung mereka, apa yang harus kita bantu di mereka. Kemudian kita harus memikirkan lagi setelah dia dihasilkan, bagaimana kita bikin dia dalam bentuk laboratorium. Jadi mungkin terkadang orang berpikir lab itu besar-besar, macam di perusahaan obat itu kan, atau mungkin di perusahaan industri seperti daerah-daerah tertentu yang sudah punya. Saya tidak bisa menyebutkan suatu perusahaan, kurang etis. Jadi sebenarnya kita bisa membangun laboratorium itu ya tidak terlalu besar. Seperti ruangan ini pun sudah lebih besar malah saya bilang. Jadi laboratorium ini ada ukuran, ada standarnya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian dari laboratorium itu kan dia punya fungsi untuk meneliti, untuk tahu dosisnya. Jadi kan banyak keterkaitan bidang ilmu lagi di situ. Nah, jadi kita punya laboratorium ini, kemudian setelah dia menjadi ekstrak, sudah menjadi tempat guna nantinya, obat atau lain sebagainya. Saya punya harapan kita bisa kembangkan itu, masukkan dalam kios-kios. Nah, jadi tidak usah omong dulu apa macam usaha yang besar, yang mulai dari UD saja dulu. Nah, itu kan semua orang bisa. Nah, UD CV kita meningkat, PT mungkin terlalu besar, tapi kalau ada pun kita bisa kerjasama. Jadi dia masukkan dulu dalam lingkungan untuk dia bagaimana bisa disuplai ke masyarakat. Bagaimana dia diawasi juga untuk pemakaian penggunaannya.
Kemudian kita bangun juga mungkin untuk dia balainya. Kan setelah dia sudah jadi kan kita harus juga taruh dia di suatu balai penelitiannya itu atau balai jualannya. Barulah kita mungkin untuk ngomong lagi itu industri mini aja. Nah, tadi kan masuk dari UD, CV dan lain sebagainya. Nah, itu harapan saya bisa saya perjuangkan. Nah, jadi dan itu harus ada yang kita bikinkan untuk contoh. Dan saya sudah memulai ketika yang lalu memang saya belum Tuhan kasih jalan. Saya bersama ada rekan kami di Sumba, kita memulai apa yang kita bisa buat. Jadi tidak jadi, kita jalan saja mana yang kita bisa lakukan. Nah, memang kita baru taruh sebagai pengumpul. Nah, cuman kalau kita mau melakukan untuk penelitian dan lain sebagainya kan kita harus berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait, kementerian-kementerian. Maka itu ketika saya sudah terpilih, barulah hal itu bisa kita sounding ke teman-teman tadi yang terkait supaya apa yang mereka bisa bantu, bahwa ini sudah ada model contohnya untuk percontohan, supaya nanti di daerah NTT tidak hanya satu tempat. Betul ya. Gitu. Tapi seluruh Nusa Tenggara Timur. Apalagi bersesuaian dengan program mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di provinsi. Pak Gubernur lagi menggaungkan masalah tanaman obat herbal. Contohnya saja mungkin diantara yang lain yang banyak adalah moringa ya, kelor. Nah, itu kan kita bisa bersinergi. Artinya momennya ini pas. Nah, kenapa kita harus melewati momen ini? Padahal ada yang bisa kita sinergikan gitu. Jadi itu cita-citanya. Semoga Tuhan memberkati. Soalnya kalau dan kita semua bisa sama-sama kerjasama untuk menciptakan ini rangkaian ini ya. Kalau dilihat dia akan menggerakkan dari petani, ibu-ibu di desa, kemudian meningkat ke industri sampai ke pemasarannya kembali dan masyarakat sendiri yang menikmati ya dok. Artinya dari kita untuk kita membuka lapangan pekerjaan, belum lagi saya berpikirnya dari mulai yang tidak sekolah, artinya tidak punya pendidikan atau skill tertentu, dia hanya tahu mungkin bercocok tanam, sampai yang dia sudah mungkin S1, S2, S3, S apa kok. Jadi kita bisa bergandengan tangan untuk hal yang baik ini kita lakukan di daerah kita Nusa Tenggara Timur. Masa orang lain di beda provinsi dorang bisa, ketong di sini hanya jadi penonton ya. Begitu kan, kurang enak toh. Sebenarnya kita punya banyak potensi ya. Contoh salah satu yang paling mudah yang saya sering temukan adalah halia, jahe. Nah, jahe itu kita selalu beli dalam bentuk gula-gula toh. Permen. Permen jahe. Itu permen jahe. Nah, kita pergi beli dari misalnya Jawa atau dari NTB. Sedangkan itu banyak di sini. Kenapa tidak dari kita? Tidak diolah ya. Iya, kan sayang. Terus dong jual dengan harga yang sebenarnya dengan harga di sini tuh kayaknya tidak cocok ya. Gitu. Jadi kita hanya diambil kita punya sarinya, terus kita dikembalikan lagi dalam bentuk jadi. Sayang. Dan kita membeli dengan harga yang lebih tinggi ya dok. Dia yang dapat untung, kita yang dapat rugi. Gitu. Nah dok, hampir 1 tahun ya menjadi anggota DPD ya. Ya belum lah kakak. Belum, ya. Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ya. Bagaimana 5 bulan berjalan ini? Kemarin juga sempat berkunjung ke daerah, beberapa daerah. Bagaimana perasaan dokter setelah dari sebelumnya di klinik, di tempat kerja, kemudian berurusan dengan dunia yang lebih luas, dengan masyarakat NTT, masyarakat Indonesia. Kira-kira bagaimana pengalaman dokter sejauh ini? Sejauh ini saya bersyukur bahwa saya bisa tidak melepaskan snel jasa ya, artinya saya punya kompetensi sebagai dokter, tetapi justru pelayanan ini saya persembahkan lebih luas lagi untuk pengabdian, bagaimana kita bisa apa yang sudah kita dapat ilmu kita bagikan ke banyak orang lagi. Mungkin kalau dulu saya hanya kepada pasien dan orang-orang yang kita jumpai, tapi karena dengan sekarang saya yang menjumpai, mungkin itu akan lebih banyak edukasi yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi orang bisa ketahui. Jadi
eh, Ibu dokter ketika bertemu dengan masyarakat, saya sebagai anggota DPD RI punya fungsi untuk kita bagaimana menyerap aspirasi, Iya. terutama aspirasi yang ada di daerah kita. Nah, ketika saya baru beberapa bulan nih, macam sudah mau hampir pilkada lagi kita. Jadi kayaknya sudah lama ya, Iya, padahal iya. kalau dihitung baru bulan. Baru bulan padahal ya. Nah, Belum sampai setahun ya. Betul. Jadi orang juga kok apa nih yang dia bikin gitu. Nah, saya memang berawal dari bukan politik tadi. Jadi Iya, saya tidak betul. merintis hal-hal yang wah begitu. Tetapi saya melihat langsung apa yang ada di masyarakat saya. Nah, jadi dari situ maka memang harus step by step. Bagaimana kita mungkin menjalin silaturahmi, kita membuka link, kalaupun ada link yang sudah kita buka, kita perkuat. Nah, bagaimana kita mencari, seperti saya ini berteman sama kakak kan sekarang, Iya, saya bisa diundang di sini. Saya terima kasih dengan teman-teman sejawat, dengan para media dan jurnalis yang luar biasa. Maka saya bisa juga bercerita, men-share ilmu dan juga wawasan yang saya sudah terima dari masyarakat, bahwa kami anggota DPD itu tidak hanya duduk di kantor. Iya, betul. Tapi ada masanya kami turun ke masyarakat, ke lapangan. Nah, itulah saya menyerap aspirasi masyarakat, mendengarkan dan membawa apa yang menjadi PR kami untuk diperjuangkan di pusat. Nah, karena fungsi kami ya itu legislasi, pengawasan, kemudian anggaran. Walaupun mungkin anggaran kami tidak seperti kakak kami, jadi kami ada keterbatasan, tapi banyak hal yang bisa kita perjuangkan kok. Jadi nggak usah kecil hati. DPD itu juga hebat. Tadi kita berbicara banyak ya dok soal bagaimana mimpi dokter untuk membuat tanaman tradisional, tanaman herbal ini menjadi yang terstandar dan bisa dikonsumsi masyarakat umum ya dok. Jadi selain itu kita juga ingin kita bekerja sama dengan pemerintah, Iya, pastinya. betul. Kemudian karena dia yang mengerti kebijakan dan regulasi, tetapi juga dengan pemerintah daerah, provinsi, Pemprov kita. Kemudian kita juga harus juga bisa bersama dengan swasta, BUMN, untuk kita menjadi menarik investor, bagaimana mereka mau berusaha di sini. Nah, kalau itu semua bisa kita saling bersinergi, kan itu bagus untuk kita punya daerah. Kita kan di sini mau memajukan daerah kita. Kecuali kalau ada orang-orang yang tidak mau memajukan daerah itu, nah itu baru kita tanya kenapa Bapak Ibu. Nah, kalau saya ingin memperjuangkan daerah saya supaya seperti daerah lainnya di Nusantara ini. Gitu. Dok. Tadi kan dokter sempat singgung kalau merungga atau lebih bahasa seharinya kan daun kelor ya kan, yang sekarang diperjuangkan oleh Bapak Gubernur untuk menjadi salah satu tanaman yang memang bermanfaat untuk masyarakat NTT. Nah, kira-kira bagaimana nih? Mungkin komentar dokter sedikit soal kelor ini atau marungga ini. Ya, terima kasih. Jadi kita harus apresiasi kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, bahwa beliau-beliau ini orang-orang hebat yang masih memikirkan tanaman yang kita anggap tanaman mistik kah? Atau tanaman tidak berguna kah? Nah, padahal ini bisa menolong untuk kita punya kesehatan. Itu yang saya mau omong utama, karena selain saya mungkin dokter ya, saya melihat dari sisi kita anak-anak nih masih banyak yang stunting. Jadi malnutrisi, kurang gizi. Baik itu dia anak-anak, balita maupun ibu menyusui, ibu hamil. Nah, itu tanaman ini bisa bermanfaat. Maka alangkah baiknya apa yang sudah Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur serta jajarannya kita dukung. Memang beliau-beliau ini kan pekerjaannya banyak. Jadi kita apa yang bisa kita bantu melakukan secara apa yang talenta kita miliki, ya kita itulah sumbangsi kita untuk daerah dan kita punya wilayah. Nah, jadi maka kalau untuk masalah kelor, kita mulai saja dari mereka tadi stunting. Nah, kemudian mungkin kita kalau masuk lagi ke pariwisata, gimana kita memperkenalkan, mempromosikan mereka melalui makanan daerah. Iya, betul. Nah, atau mungkin minum teh, Pak Ya, Gubernur kelor, kan. ya. Nah,
walaupun mungkin rasanya berbeda dengan Iya. teh yang biasa kita minum, Iya. tapi itu sudah memulai start. Iya, memang kita beberapa kali berkunjung juga selalu disuguhkan teh kelor Iya. ya. Memang rasanya sepat, tapi manfaatnya luar biasa. Iya. Nah, itu kan udah hashtag kayak iklan nih. Iya. Atau Betul. kopi, mungkin Iya. rasanya tidak semantap kopi Sumba atau Iya. kopi Bajawa Iya. atau kopi Flores, Iya. tapi itu punya nilai kesehatan. Iya, Itu yang betul. kita mungkin harus kasih pengertian dengan orang tua yang tidak paham. Mungkin kalau sesama teman kesehatan lebih mudah, tapi kalau ke mama bapak atau bapak yang minum lah nih, atau Iya. kakak juga kan ini Iya. rasa macam kurang mantap Kurang nih. kopi ya. Ini kayak bukan kopi nih, Iya, ganti betul. sudah. Itu yang kita ambil memang bukan dia punya taste, rasa. Rasa kan beda-beda selera ya. Iya. Tapi yang kita lihat manfaat kesehatan. Kesehatan. Nah, itu aja sih. Jadi promosi mulai dari makanan tadi tradisional dicampur dengan kelor itu membantu juga untuk tadi kan bagaimana kelor itu diangkat. Nah, supaya juga kita bisa seperti tetangga kita ini, kakak kita ini Papua. Dia punya buah merah. Oh iya, betul. Iya, jangan lupa. Nah, mereka sudah klaim buah merah made in Papua. Nah, jangan-jangan besok kelor made in Jawa. Iya, betul. Bahaya kita. Iya. Karena Harus made in NTT. betul, harus kita. Tapi kalau kita sendiri tidak peduli, tidak mempromosikan, nanti kan hilang. Nah, diambil orang-orang lain kan kita baru bingung-bingung sudah, baru kita rame, terlambat. Nah, jadi alangkah baiknya kalau sekarang kita sudah lihat, ibu dokter sudah pernah lihat orang ambil bibit dari sini, dia bawa keluar, kemudian di sana sudah dia bikin dalam tanaman-tanaman jadi, kemudian orang kita di sini belajar ke sana, bawa lagi tuh tanaman ke sini, itu kan lucu. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu, kira-kira begitu. Yang terakhir dokter, kira-kira setelah berkarir di sini mungkin baru 5 bulan ya, tetapi apa mimpi dokter selanjutnya? Mimpi saya, Iya dok. oh jadi presiden. Bisa ya didukung. Orang NTT harus ada jadi presiden. Iya, Mungkin betul. bukan Iya. saya hanya bercanda. Nah, tapi kita aminkan saja ya dokter. Tapi paling tidak kita harus punya Mimpi. harapan, kita harus bercita-cita. Kayak tadi mungkin saya tidak pernah bercita-cita menjadi anggota DPD RI karena saya seorang dokter. Mungkin saya punya cita-cita ambil sekolah terus, Iya. atau kita bangun rumah sakit atau apa yang lainnya yang seperti umumnya. Iya. Tapi Tuhan kasih jalan itu tidak ada yang pernah tahu. Iya. Nah, tapi juga bukan berarti kita hanya jalani saja. Tapi kita harus punya jalur yang kita sudah tahu kita mau melangkah kemana. Jadi ke depan apapun yang Tuhan kasih, ya kita imani, kita bekerja. Saya tidak bisa berorasi, tapi saya senang lebih bekerja. Dalam diam kita bekerja sambil kita berdoa. Kira-kira itu. Itu saja dokter. Terima kasih. Jadi mungkin satu kesimpulan yang saya bisa ambil ya dari percakapan kita hari ini ya dok. Mungkin kita sebagian besar kita tidak bisa berorasi ya dok, tapi kita bisa berkarya. Dan alangkah baiknya jika kita membiarkan karya-karya kita menjadi penilaian bagi diri kita sendiri oleh masyarakat luas. Jadi biarkan karya-karyamu menceritakan tentang siapa diri Anda. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Medika Start oke.